Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Sobat TKSK Farm? Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat serta berkah hidupnya. Pada kesempatan kali ini, agenda saya adalah melakukan pemupukan terhadap tanaman jeruk yang usianya itu sudah 1 tahun lebih ya, Sobat TKSK Farm. Di mana pemupukan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan dengan cara saya taburkan. Nah, bagaimana komposisi pupuk yang saya aplikasikan tentunya silahkan disimak video pada kesempatan kali ini ya. Jangan di skip, tonton sampai akhir supaya sharing ilmu, sharing pengalaman dari saya bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Nah, Sobat TKSK Farm semuanya, ya di tanaman jeruk usia 1 tahun, ya kurang lebih 1 tahun itu masih dalam taraf usia atau tumbuhan tersebut adalah di fase vegetatif ya, artinya fase pertumbuhan. Jadi untuk pemupukan sendiri komposisi pupuk itu yang jelas lebih banyak yang mengandung nitrogen karena nitrogen adalah sebuah unsur yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Sobat YouTube saya memakai pupuk campuran ya, pupuk campuran. Saya campur sendiri, saya mix sendiri yang terdiri dari pupuk Ponska dan juga urea ya, Ponska dan juga urea. Ini yang saya pakai adalah pupuk murah ya, pupuk subsidi. Karena untuk pupuk non subsidi saat ini harganya cukup mahal ya. Kalau kita lihat berita di informasi di televisi itu diakibatkan karena perang Rusia dan Ukraina, katanya seperti itu. Mengingat penyuplai dari bahan dasar pupuk di Indonesia adalah dari Rusia. Jadi Sobat YouTube semuanya, karena situasi saat ini pupuk non subsidi itu sangat mahal ya. Ya kalau untuk manfaatnya atau untuk reaksinya ya, memang pupuk non subsidi itu lebih cepat bereaksi dan lebih bagus ya, lebih bagus penyerapan terhadap tanaman itu lebih jos seperti itu. Namun mengingat modal yang saya miliki modal pas-pasan lah seperti itu ya, sehingga saya memanfaatkan pupuk subsidi saja ya. Pupuk subsidi ini saya mix antara Ponska, yang mana Ponska ya, Ponska ini pupuk Ponska. Nah, ini pupuk Ponska ini mengandung nitrogen 15%, P2O5 atau fosfat itu 10% dan K2O atau kalium itu 12%. Sehingga karena tumbuhan atau tanaman saya ini masih dalam tahap vegetatif atau pertumbuhan, masa pertumbuhan, sehingga saya menambahkan unsur N-nya. Jadi saya tambahi unsur N-nya melalui pupuk urea ya, pupuk urea juga pupuk subsidi, yang mana pupuk urea itu nilai nitrogennya itu adalah 42%. Jadi dengan mix yang saya terapkan ini untuk porsinya itu 1 kilo urea dan 1 kilo Ponska, sehingga harapan saya dengan pemikiran saya ini nilai N-nya saya tambah atau saya tingkatkan untuk menunjang masa vegetatif pada tanaman saya. Mudah-mudahan dengan mix pupuk yang saya lakukan ini bisa maksimal ya, bisa maksimal dengan modal yang minimal seperti itu Sobat YouTube ya. Jadi apa ya, sharing ilmu pada kesempatan kali ini tentunya itu. Jadi harapannya dengan mix porsi yang saya terapkan ini hasilnya bisa mendekati maksimal dan
modal yang minimal seperti itu ya Sobat YouTube. Ini nanti akan saya taburkan dengan jarak kurang lebih 1 meter di sekeliling tanaman tersebut, karena tanaman saya ini di usia 1 tahun lebih 4 bulan itu alhamdulillah ranting-rantingnya sudah cukup lebat dan jangkauannya sudah cukup agak melingkar ya, sudah cukup jauh, sehingga kalau saya pikir kalau 1 meter dari batang itu harapannya bisa memperkuat akarnya ya, cengkraman akar-akar itu bisa semakin kuat dan juga bisa semakin melebar atau meluas lah seperti itu ya. Karena kalau kita terlalu dekat untuk pemupukannya, nantinya akar ini hanya menjangkau di sekitar itu saja. Apabila kita memupuknya agak lebih jauh, tentunya akar akan mencarilah sari-sari pupuk yang kita tabur tersebut. Nah, Sobat YouTube, itu ya teori dari saya, mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa memberikan wawasan kepada Anda semuanya. Ya, terus keadaan tanaman saya seperti ini ya, sudah cukup bagus. Ini pemupukan untuk di tahun pertama kemarin tidak hanya pupuk subsidi memang, karena waktu itu pupuk non subsidi harganya masih terjangkau ya. Masih kalau untuk NPK itu kisaran 500.000 kemarin itu. Tapi karena sekarang sudah harganya itu 800.000 mendekati 1 juta seperti itu, makanya saya putuskan untuk nge-mix sendiri pupuk-pupuk subsidi. Ya, seperti itu ya Sobat YouTube. Terus untuk selanjutnya, tanaman saya ini mulai saya tabur ya, mulai pemupukan dengan cara saya tabur itu mulai usia 1 tahun ke atas ya, 1 tahun ke atas. Ini 1 tahun 4 bulan. Ini untuk penaburan sudah 2 kali, 3 kali dengan yang sekarang ya Sobat YouTube, 3 kali dengan yang sekarang. Dan untuk pemupukan secara tabur ini saya lakukan per 2 bulan sekali Sobat YouTube ya, per 2 bulan sekali. Kalau sebelumnya itu di usia 1 tahun ke bawah kemarin, itu pemupukan saya aplikasikan dengan cara saya kocorkan. Nah, ini nanti saya taburkan dalam perbatang. Untuk kemarin yang awal ya 1 tahun pas itu saya taburkan juga itu dengan dosis per 1 batangnya itu 1/4 kilo. Namun kalau untuk saat ini semakin saya tambah, mengingat lingkar batang dari tanaman saya ini sudah semakin besar, sehingga konsumsi pupuknya secara logika juga semakin banyak. Sehingga saya tambah untuk kesempatan kali ini, pemupukan tabur yang ketiga ini ya, periode ketiga ini saya lakukan ini nanti per batangnya saya beri 4 on ya, 400 gram ya, seperti itu. Nah Sobat YouTube semuanya, ikuti saya bagaimana cara menaburnya, jaraknya secara real ya. Nah Sobat YouTube semuanya, pemupukan yang sering saya lakukan itu saya lakukan di sore hari ya. Kenapa kok sore hari? Karena menurut teori petani ya, yang saya ketahui, bukannya saya membaca buku, namun ini adalah teori-teori teori dari mulut ke mulut ya. Kalau untuk saya seperti itu, karena belajarnya adalah otodidak. Jadi kalau di pagi hari itu adalah masa-masa tumbuhan sedang berfotosintesis ya, memasak makanan di daun. Jadi kalau pagi hari itu adalah pori-pori daun yang aktif. Namun untuk sore hari itu adalah gantian akar lah yang aktif, sehingga sangat baik untuk pemupukan. Terus yang kedua, kenapa pemupukan saya lakukan di sore hari? Mengingat sore hari sebentar lagi matahari itu terbenam ya, matahari terbenam berganti malam.
itu yang jelas pupuk yang kita tabur penguapannya akan berkurang alias minim penguapan. Dan kalau nanti sudah malam tentunya akan turunlah embun seperti itu, sehingga akan melelehkan dari pupuk-pupuk yang kita tabur ini ya. Sehingga besok pagi diharapkan pupuk-pupuk ini sudah meleleh, sehingga bisa terserap oleh tanah dan diserap oleh akar. Seperti itu Sobat YouTube ya, teori dari TKSK Farm. Nah ini ya, saya ambil ini satu genggam, ini sudah saya ukur, saya timbang, itu kurang lebih 1 on. Nah, saya tabur di sekeliling tanaman dengan jarak kurang lebih 1 meter. Ini sebanyak 4 genggam ya Sobat YouTube. Nah, 4 genggam. Nah seperti ini ya. Ini mudah-mudahan nanti bisa pertumbuhannya bisa maksimal. Oke, baiklah para Sobat YouTube semuanya, itulah sharing ilmu, sharing pengalaman dari saya. Tentunya apabila teori-teori dari saya kurang cocok menurut Sobat YouTube semuanya, tentunya ya harap dimaklumi, karena saya adalah petani autodidak ya, petani yang belajar dari pengalaman saja ya, tanpa teori-teori dari buku atau bangku sekolahan. Baiklah para Sobat YouTube semuanya, saya sudahi sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video-video saya yang akan datang. Namun sebelum kita akhiri, tentunya jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar Sobat YouTube tidak ketinggalan informasi-informasi, sharing-sharing ilmu dari saya yang terbaru. Jangan lupa tinggalkan like serta komennya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.